nepotisme yang dilakukan oleh Jokowi dalam tanda kutip lagi ya, itu ya sudah dilakukan sejak lama kan, mulai dari Bobi dulu, pasti ada campur tangan, sangat bisa diduga ada campur tangan, apa ya, ya mungkin memobilisasi birokrasi negara di tingkat lokal atau apa, aparat lah gitu untuk membuat, Bobi menang atau Gibran menang di Solo dan atau bahkan pamannya, besannya Jokowi menjadi hakim konstitusi, itu kan saya kira ya satu ya praktik dalam tanda kutip ya penyalahgunaan wewenang yang sudah terjadi sejak lama dan orang-orang PDIP nggak pernah mempersoalkan soal itu. Gunawan Muhammad nggak menangis karena itu. Kenapa baru belakangan? Jadi saya kira sejauh kerusakan terhadap ya tindakan-tindakan yang cenderung merusak demokrasi dan hukum itu nggak mengganggu yang lain-lain atau semuanya merasa diuntungkan, ya nggak ada yang mempermasalahkan. Mungkin itu yang kita bisa ambil pelajaran. Tapi ketika itu bisa membuat sebagian pihak ada yang dirugikan, tapi pihak lain ada yang diuntungkan. Nah, itu yang akan menimbulkan muncul sebagai satu masalah. Jadi masalah dalam politik Indonesia menguat, membesar, yaitu ketika elit-elitnya mengemukakan itu. Elit atau aliansi oligarkinya itu ada tegangan di antara mereka karena di antara mereka ada yang terganggu gitu kira-kira. Jadi ini sebenarnya kan masalahnya sudah sejak lama ya. Jokowi yang punya kecenderungan anti demokratik yang semula diharapkan bisa menjadi pengawal demokrasi ya. Apalagi dulu menghadapi ancaman pemimpin populis yang otoriter Prabowo, dia dianggap sebagai satu harapan besar. Tapi kemudian kan dia berbalik arah dengan sangat cepat ya, membalik harapan orang-orang ya. Ketika misalnya dulu di awal dia memilih kabinet memasukkan orang-orang yang ya purnawirawan TNI yang dianggap atau diduga terlibat di dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu sudah satu hal yang membalik apa yang kita harapkan di awal tahun 2014 dulu ya, atau pendukung yang harapkan dulu ya. Dan itu terus dilakukan gitu, kebijakan-kebijakan politik yang tidak sejalan dengan ya demokratisasi, rule of law, hak asasi manusia dan seterusnya gitu. Dan kemudian tahun 2017 mengeluarkan Perpu Ormas, itu kan satu hal yang problematik, yang anti demokratik lah, atau tidak mengindahkan mekanisme hukum dalam proses pembubaran organisasi massa gitu. Lalu juga kemudian dengan semena-mena membubarkan, menjadikan itu sebagai justifikasi legal untuk membubarkan organisasi seperti HTI dan kemudian FPI. Itu kan satu tindakan politik yang sudah sejak lama dilakukan oleh Jokowi. Tapi semuanya diuntungkan elit. Nggak ada yang protes dan nggak ada yang menganggap itu masalah. Yang teriak-teriak ya kita aja ya di pinggiran gitu, ya nggak bukan sesuatu yang penting gitu, dan nggak bisa menjadi wacana publik yang membuat bahwa ini sebenarnya bermasalah dari awal gitu. Jokowi tidak hanya Jokowi tapi ya aliansi politik ini gitu. Dan mereka bisa bersama-sama dan menikmati itu semua, makanya nggak kelihatan ada tegangan di antara mereka, cenderung lebih ada semakin solid, terutama ketika 2019 misalnya rame-rame melemahkan KPK. Saya kira semua diuntungkan dengan pelemahan KPK itu, kemudian ada Omnibus Law dan seterusnya. Ada yang cawe-cawe gimana dulu misalnya Jokowi menjadi hakim konstitusi, itu pasti punya pengaruh membuat misalnya menghambat upaya-upaya judicial review atas banyak sekali undang-undang bermasalah gitu. Ya hanya masyarakat sipil yang ya teman-teman LBH ya, yang protes keras atas itu, tapi elit karena sama-sama diuntungkan, PDIP juga sama-sama diuntungkan, Adian Apitupulu, Andi Wijayanto, nggak ada yang teriak-teriak ini menyalahi konstitusi, ini melanggar prinsip demokrasi, mereka nggak ada. Jadi apa yang mereka teriakan melawan Jokowi sebagai anti demokrasi dan seterusnya, itu sebenarnya semuanya ya ikut aja gitu. Ngomong kosong juga kan ya, karena berebut aja di antara mereka gitu. Atau tangisannya Gunawan Muhammad itu juga air mata buaya aja kan gitu. Nggak dari dulu. Kenapa mempersoalkan apa yang dilakukan Jokowi sejak awal gitu sebagai hal yang bermasalah. Jadi nggak karena rebutan aja di antara mereka. Dan saya kira ini tontonan yang seru. Tapi saya kira juga mesti tidak hanya berhenti sebagai tontonan. Di apa ya, kira-kira manfaatkan yang buat mereka menjadi
Jadi saling menghancurkan gitulah kira-kira, dan kemudian memberi panggung buat kita untuk mengambil alih kendali politik jalannya negara supaya lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Saya kira itu yang mesti dipikirkan. Ya kita harus menonton dan kalau bisa bahkan memanfaatkan konflik di antara mereka supaya mereka saling menghancurkan. Itu yang harus kita pikirkan gimana caranya. Karena kita nggak bisa melawan mereka sendiri, terlalu kekuatan kita mungkin belum cukup kuat ya. Mereka terlalu besar ya sebagai satu aliansi politik yang aliansinya bukan aliansi yang solid permanen ya, karena sekarang mereka juga konflik gitu, ada tegangan. Tapi aliansinya adalah aliansi didasarkan atas kepentingan yang sama. Kepentingannya apa ya? Merebut kekuasaan negara, mengakumulasi kekuasaan politik dan sumber daya ekonomi sebanyak-banyaknya untuk itu terus mempertahankan dan memperbanyak, dan ya sesekali tentu mereka akan berkonflik, tapi ketika selesai terutama yang dipicu oleh momen elektoral ya nanti pasti akan ketemu lagi.